al hayatu mustamiratun sawaun kana dhahikta wa au bakaita fala tuhammil nafsaka humuman lantas tafida minha wabtasim. Hidup akan terus berjalan baik baik kamu tertawa maupun kamu menangis. Oleh karenanya jangan bebani dirimu dengan berbagai macam kegalauan yang tidak ada manfaatnya bagimu dan teruslah tetap tersenyum. Nah, karena kenapa? Waktu akan terus berjalan walaupun kita galau kita tetap berjalan. Susah senang waktu tetap berjalan. Jadi galau itu tidak ada guna. Nah, jalan terusnya, tidak akan mundur lagi. Gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika asqal atqiya'i. Assalamu alaika asfal asfiya'i. Assalamu alaika azkal azkiya'i. Assalamu alaika min rabbis sama'i. Assalamu alaika daiman bila ridha'i. Assalamu alaika ya hasanan tafarrad. Assalamu alaika ya jalil qurub. Assalamu alaika ya khairal anami. Assalamu alaika ya badrat tamam. Assalamu alaika ya nuraz zalami. Assalamu alaika ya kullal maqam. Assalamu alaika ya hadil hudati. Assalamu alaika ya dukhral usad. Assalamu alaika ya hasanas sifati. Assalamu alaik maulai alaika ya dal mauhibati. Salam alaika ya ruknas shalah. Assalamu alaika maula alaika ya
Rabbas sama. Assalamu alaika ya Zainal Milahi. Assalamu alaik maulai maula alaika ya da'il falahi. Salam alaika ya nur as-sabahi. Assalamu alaik maulai maula alaika ya najmal falah. Assalamu alaika ya daw al-basairi. Assalamu alaikum. Salam alaika ya al-basairi. Salam Alal muqaddami lil imam. sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alal musyaffa'i bil qiyamah. sallallahu alaihi sallallahu alaihi Alal khalifati minka fina. sallallahu alaihi sallallahu alaihi Abi Bakari mubidil jahidina. radhiyallahu anhu radhiyallahu Wa kadza Umaru waliyu salihina. radhiyallahu anhu radhiyallahu Wa dzu nuraini rasina sikina. radhiyallahu anhu radhiyallahu Wa kadzaka aliyu as-sami yaqina. radhiyallahu anhu radhiyallahu Wa kadzal hasanaini khairul alamina. radhiyallahu anhuma Radhiyallahu Assalamu ala ashabika ajma'ina. radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum Wa alika kullihim wa tabi'ina. radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum Wa tabi'ihim wa tabi'ina. radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam Ahad, malam Minggu yang bertepatan pada bulan Rabiul Awal, Mulud ya. Bulan Mulud. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bulan kemarin, bulan Safar, 29 hari, 1 bulan Safar kita bisa lewati. Mudah-mudahan harapan kita agar terjauh dari semua macam bala yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala 320.000 macam
balai. Salah satu balaina tadi teh ya. Untuk sholat safar termasuk balainya. Jadi gitu. Jadi kena semula itu. Jadi kena balai. Nah, harapannya karena waktu tidak bisa diulang ya itu. Waktu akan tetap berjalan. Nah, terus sekarang bulan Maulid. Bulan Maulid itu bulan Rabiul Awal. Karena sebut Maulid Mulud ya. Dimulai bulan dilahirkan baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tadi itu kita dalam keterangan mengatakan barang siapa yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah pahala-pahala. Makanya yang tadi diberikan yang bagian itu bagian ya. Yang bagian Nah, iya bacaan salawat kedokot Allahumma sholli. Salawat banyak, macam salawat banyak. Salawat Ibrahimiyah, salawat Nariyah, salawat Tafrijiyah, salawat Tijani, banyak salawat. Nah, yang penting mah nu sering dibaca mana? Kita ya telah. Nah, ini salawat kedokot. Nah, bismillahirrahmanirrahim baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, itu ya Allahnya ulah dipakai Allah Rasulullah. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ada hitungan barang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hitungan 11 40. Nah, kalau bisa setelah sholat 11 kali 40. Nah, setelah malam setelah tahajud 311 sore 1000 ya. Nah, itu puasaannya seminggu minimal tak. Iya jakin ya. Itu mundai kata tadi kemarin dia. Nah, itu apa salah satu luar biasa salawat itu ketika dalam makhraj salah pun tetap akan diterima Allah Subhanahu ikhlas tetap terima. Nah, salah satunya qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah, ini luar biasa. Yaitu qadaqat hilati adrikni ya Allah ya, sudah payah upayaku geus leuleus hilati adrikni ya Rasulullah, maka minta ya Rasulullah tolonglah kami ya kan, tolonglah aku. Nah, itu minta tolong. Seribu ya maribu tulungan ya Allah ya. Ya Allah ya saya Allah maksudnya qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Eta yang 1000 ya, arek balik ya. Mau pulang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Luar biasa. Nanti gagagan unggulnya eta nu sangat namanya. Itu. Jadi ya luar biasa. Jadi doa silaul mukminin. Doa eta senjatana orang mau mukmin. Ari teu diasah mah senjatana kumaha? Atau karatan ya gitu ya. Itu makanya salah satu daripada tadi teh ngalamun pagawean maca selawat ieu 1000 kali sedeng ya. Gitu. Luar biasanya. Nah, iyalah mudah-mudahan. Nah, berikut berarti insyaallah di bulan Maulid ini kita akan membahas sedikit-sedikit masalah berkaitan dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW supaya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka materi. Materina tinu eta nu ieu bae lah kana. Lawa kata saup mah. Gampang lewat. Mukjizat. Baca ayat surat Al-Lan, baca surat Al-Lan. Nah, sebentar. Al-Qamar ayat 1 sampai. Artinya, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin mereka melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapan. Nah,
pada kesempatan kali ini kita akan membahas mukjizat dibelahnya bulan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita bayangkan Rasulullah datang ke bulan, bulan dibelah, ya kan? Nah, kita bahas bagaimana sebenarnya proses terjadi bulan dibelah tersebut. Nah, dalam surat Al-Qamar menyatakan bulan terbelah, tapi untuk orang kafir walaupun sudah melihat mukjizatnya tetap percaya, tetap tidak percaya. Ya, walaupun sudah melihat. Karena kan kenapa? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ayat yakin ya tanda bahasa anaknya. Itu ayatnya bukti dalil jelas tuh yakin kena baik ya dia kena saya anak buah Abu Jahal ya itu kan jelas kedennya terbesar. Jadi mukjizat itu apa? Amal khariq min adat, satu perkara yang di luar dari adat kebiasaan, yang ajaib lah bahasakannya itu. Ajaib tadi itu ya. Sareti isuk sampai ke sore kan ajaib itu ya, Budi. Ajaib ya. Nah, itu. Jadi terus berikutnya baca. Lu bener. Nah, ini berbicara masa salawat tadi itu kan. Di sebelum amin majlis yasul fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa tidak ada dalam satu majlis yang dibacakan salawat. Nah, tadi assalam salawat. Saya sapotong-sapotong gini ya. Anggisin bahasa namanya. Tadi maca kodokot 3 kali salawat. Di dalam satu majlis, satu tempat majlis itu lain majlis eta bae ya. Tempat majlis itu kan dibacakan salawat itu akan wangi, tercium harum wangi akan tercium malaikat bahwa malaikat menyatakan oh ini ada di majlis tersebut ada salawat yang dibacakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa, tembus kali itunya. Itu doanya tembus kali itunya. Makanya kenapa sebagai muqaddimah penghantar doa yaitu sholat pujilan alhamdulillah Allahumma shalli alaihi wasallam kan doa sebelum kita memanjatkan doa itu selalu membaca alhamdulillah dan baca sholawat. Rasulullah maksiat sholawat segala macam dibacanya. Nah, jadi intinya sholawat itu luar biasa lah. Terus berikut. Bahwa Habib bin Malik salah seorang raja Syam pada zaman jahiliyah dahulu. Orang-orang Arab menggelarinya Raihanatu Quraisy, wewangian Quraisy. Ketika surat Abu Jahal sampai kepadanya yang isinya begitu, maka bertolaklah Habib bin Malik beserta 12.000 orang penunggang kuda dan singgah di Abtah, suatu tempat dekat kota Mekah. Nah, kisah sebelum terbelahnya bulan. Nah, pertama dari beberapa sahabat diriwayatkan sesungguhnya Habib bin Malik, nama Habib ya, lain Habib, nama Habib ini nama Habib. Nama Habib bin Malik yaitu seorang raja dari negara Syam, negara jahiliyah dari negara Syam, dan yang gelarnya adalah Raihanatun gelarnya Quraisy ya. Nah, ketika datang surat Abu Jahal pertama menulis surat minta bantuan dia ngadapin Nabi Muhammadnya, minta bantuan lah. Nah, minta bantuan kepada Habib bin Malik supaya datang untuk membantu. Suratnya itu perintah tadi itu ya. Nah, setelah datang surat Abu Jahal, maka Habib bin Malik datang beserta 12.000 pasukannya yang berkuda. Terus bertemu di tempat kampung Abtoh, yaitu dekat kota Mekah. Nah, pertama tuh datang hari itu banyak itu cerita kan. Itu pertama surat Abu Jahal mengirimkan surat. Surat isinya naon rahasia lah sembarang lainnya itu rahasia. Datanglah akhirnya Habib bin Raja Syam, Habib bin Malik beserta 12.000 pasukan bertemu di Abtoh di dekat kota Mekah. Terus Jahal keluar menyambutnya disertai oleh para pembesar kota Mekah sambil membawa hadiah-hadiah berupa budak-budak dan perhiasan. Habib bin Malik menyilakan Abu Jahal duduk di sebelah kanan. Kemudian dia bertanya,
Nah, berikutnya ketika itu disambut Habib bin Malik disambut oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal itu duduk di sebelah kanan atau kiri? Kanan, kanan Habib bin Malik. Terus Habib bin Malik seketika menanyakan masalah tentang Muhammad. Dipalingkanlah oleh Abu Jahal, jangan tanyakan Muhammad, tanyakanlah Bani Hashim. Ya, si etan ditanyakan deh, pugu etan masalah lagi. Ya, itu terus. Abu Jahal itu pamannya Rasulnya. Ya, terus. Nah, karena ditanya Habib bin Malik menanya kepada Abu Jahal tidak mendapat jawaban, akhirnya menanyakan kepada yang lain. Apa yang kalian tahu tentang Muhammad? Ya kan? Itu. Terus berikutnya. Nah, maka orang-orang tersebut menjawab, kami tahu Muhammad, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang amanah dari kecil. Tapi sejak 40 tahun, mulailah ada pertentangan dengan ajaran-ajaran dari agama kami dan menyebarkan agama-agama selain agama nenek moyang kami. Nah, di sana mulai belum bermasalah. Nah, terus? Nah, oleh sebab itu Habib Malik timbul rasa penasaran. Kalau gitu coba datangkan Muhammad. Kalau mau dia dengan sore kolela, kalau tidak mau paksa supaya datang, bagaimana caranya. Nah, terus? Nah, maka ada satu orang laki-laki yang menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana ketika dijemput Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar dan Khadijah, pertamanya Rasul, ya, istri pertamanya Rasul, ya, Khadijah. Dan Khadijah dan mereka khawatir dan berkata, kami khawatir atas keselamatanmu dari keganasan kafir tersebut, ya, karena kejam dan segala macamnya. Tetap wajarlah Abu Bakar seorang sahabat Rasul dan Khadijah seorang istri tercinta Rasul, ya, itu ketika melihat sebuah itu timbul sebuah hawa, wajar tuh, gitu aja namanya. Terus. Nah, maka Allah Rasulullah menenangkan, la takhaf alayya, janganlah kalian khawatir kepadaku, serahkan urusan ini sama Allah, kekasih Allah, tenang, ya, itu. Terus. Nah, lalu Abu Bakar membawakan baju merah selendang hitam, siap perang, ya, itu kan. Langsung dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Langsunglah berangkat Abu Bakar, Rasulullah SAW didampingi dengan Abu Bakar yang berada di sebelah kanan Nabi Muhammad, dan Siti Khadijah di sebelah belakang. Siti Khadijah di belakang Rasulullah SAW. Bayangkan 12.000 pasukan, ya. Terus kaum Mekah, anak buah Abu Jahal
dilawan kutiluan. Ya Allah, luar biasa. Ya. Terus. Hujahnya. Nah, ketika itu Habib bin Malik datang Rasulullah berdiri untuk memuliakannya dan disediakan kursi dari emas, hebat ya, istimewa, memuliakan. Sementara itu Khadijah berdoa selalu di belakang, Allah mansur Muhammad, ya Allah, tolonglah Nabi Muhammad, tolonglah suamiku, dan berikan hujah yang terbaik agar bisa melawan dari kafir-kafir tersebut. Kan hujah bahasa orang nak, dalil alasannya itu. Terus nah, ketika duduk Rasulullah menghadap Habib bin Malik, cahaya langsung tampak dari mukanya. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Rasulullah ketika berhadapan dengan sahabatnya, sahabat tidak satu pun yang bisa melihat wajahnya, kecuali hanya bagiannya. Kalau sahabat bisa melihat hidungnya aja. Kalau sahabat bisa melihat dagu-dagunya aja. Karena kening aja, itu luar biasa. Cahaya memang terpancar dari wajahnya. Mun orang hidung kelumuknya. Terus nah, Habib bin Malik terdiam, terus orang-orang pasukannya itu berkerumun lihat dan mulailah keluar wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Diam sejenak tadi tehnya, terus terkesima. Mukjizat. Terus pertama ketika sudah semua orang melihat Rasulullah, langsung Habib bin Malik berbicara dengan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, Anda benarkah? Apakah Anda Rasul? Apakah tahu Rasul itu mempunyai mukjizat? Apakah Anda mempunyai sebuah mukjizat? Dijawab Rasulullah, mukjizat apa yang kamu inginkan? Wih, luar biasa kan? Itu terus. Lalu terbitlah bulan dan turun, lalu terbelah menjadi dua, lalu masuk ke dalam pakaian, yang separuh keluar lagi dari lengan yang kanan, sedangkan yang separuhnya lagi tidak keluar dari lengan yang kanan. Setelah itu ia bersatu kembali di atas kepalamu, lalu bersaksi atas kerasukan. Kemudian ia naik kembali ke langit sebagai bulan yang terang benderang. Kemudian ia terbenam kembali, dan sesudah itu terbitlah matahari dan berjalan ke tempatnya seperti itu. Keinginan Habib bin Malik luar biasa. Nah, pertama aku ingin kamu matahari itu tenggelamkan dan munculkanlah bulan. Hebat ya, matahari tenggelam, munculkan bulan. Setelah itu tidak cukup sampai sana. Bulan tersebut coba datangkanlah supaya datang kepada Rasulullah SAW. Bulan datang dan terbelah, masuk ke dalam pakaiannya. Sebelah kanan keluar, sebelahnya dan separuh lagi kalau di kiri. Tabilah tadinya, ya, lain dibelah gitu. Dan bersatu lagi di kepalanya sambil mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan bulan tersebut kembali lagi ke langit. Setelah kembali lagi ke langit, turun lagi bulan diganti dengan matahari seperti semula. Hebat ya. Permintaan Habib bin Malik. Dan permintaannya ya luar biasa. Ya Allah ya. Terus Rasulullah SAW bertanya, jika semua itu dapat aku lakukan, akan berimankah kamu kepadaku? Nah, pertanyaan Rasulullah, oke, siap, tapi ada syarat. Kalau itu saya bisa lakukan, apakah kamu akan beriman kepadaku? Nah, gitu terus. Ya,
syarat Anda dapat memberitahu padaku apa yang sedang terbetik di hatiku. Nah, ya aku akan beriman. Tapi syarat satu lagi, kamu harus bisa membaca hatiku. Ya Allah. Terus, Tiba-tiba melompatlah Abu Jahal dan berdiri di hadapan Habib bin Malik seraya berkata, bagus Tuan, sungguh pandai berkata dan mengerti. oh Abu Jahal semangatnya, langsung lompatnya, cocok bos, hebat ya, mantap ya mah ya. Itu karena kan kita lihat kan apa aksinya. Itu. Terus Maka keluarlah Rasulullah SAW lalu mendaki gunung Abu Kubais. Di Abu sana Kubais. beliau sholat 2 rakaat lalu membentangkan kedua tangannya berdoa kepada Tuhannya. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam disertai 12.000 malaikat sedang tangan mereka memegang tombak. Nah, setelah itu Rasulullah keluar dan masuk ke Jabal Abu Gubais, ya. Nah, akhirnya bisa dibongkar. Jabal Abu Gubais di Mekah, ya. Jabal Abu Gubais di Mekah dan sholat 2 rakaat di sana. Setelah sholat turunlah malaikat Jibril beserta 12.000 malaikat. Ya, siap tempur ya. Itu 12.000 membawa tombak ya. Itu. Terus Jibril menyapa beliau, selamat atasmu ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu dan berfirman, kasihku, janganlah engkau khawatir dan bersedih hati, karena aku selalu menyertaimu dimanapun engkau berada. Nah, setelah itu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa menyampaikan ada salam dari Allah Subhanahu, langsung salam dari Allah ya, dikena. Ada orang dipanggil, bahayanya. Maka Habibi, wahai kekasihku, la takhaf wa la tahzan. Janganlah takut, janganlah sedih dan takut. Sesungguhnya aku bersamamu ya, itu. Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dan jangan sedih. Ulah sieun ya, tenang ya. Itu luar biasa ketika seorang didampingi Allah, didampingi Allah Subhanahu wa taala, gimana? Waktu pede lah. Terus sesungguhnya telah ada dalam pengetahuanku dan telah diberi aku keputusanku pada zaman ajal apa yang diminta Habib bin Malik hari ini. Nah, tenang. Aku kata Allah, sudah tahu apa yang diminta dari Habib bin Malik sejak zaman ajali. Ya, tenang lah. Memang ini skenario aku ya. Ya, terus. Maka pergilah temui mereka dan sampaikanlah hujahmu serta terangkanlah urusanmu dan jelaskan kerasulanmu. Nah, maka turun di Jabal Abu Gubais ini, terangkan hujahmu dan jelaskanlah kerasulanmu. Itu. Terus ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah menundukkan untukmu matahari, bulan, malam dan siang. Matahari, bulan, malam dan siang ditundukkan kepada Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tunduk itu ya, maka karakternya tege hese dia dundukin eta ge. Terus dan bahwa Habib bin Malik mempunyai seorang anak perempuan tergeletak, tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki dan kedua mata. Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengembalikan kedua putrinya itu, kedua tangannya, kedua kakinya dan kedua matanya. Nah, dan ketahui lagi bahwa Habib bin Malik itu punya anak perempuan yang tidak punya dua mata, dua kaki, dua telinga, dua kaki, dan segala macamnya. Dan seandainya dia berani masuk Islam, maka akan dikembalikan lagi utuh seperti semulanya. Itu. Nah, itu yang di dalam hatinya itu. Nah, itu terus. Biar nyawa saya ya. Nah, jawab ya. Maka Rasulullah pun turun kembali, sementara beliau bertambah bercahaya dan bergembira. Sedang Jibril tetap berada di udara bersama para malaikat lainnya yang berbaris rapi. Rasulullah turun ke bawah dengan berbahagia dan penuh bercahaya, penuh kebahagiaan, sedangkan malaikat Jibril tetap di langit dan pada masukan siap ya, busiana nadak ya. Gena terus. Akhirnya berdirilah Rasulullah di sisi makmum Ibrahim. Waktu itu adalah saat terbenamnya matahari. Maka mulailah matahari itu merendah dengan cepat sehingga terbenam dan keadaan menjadi gelap gulita. Nah, berdirilah Rasulullah di makam Ibrahim di Ka'bah. Nah, langsung Rasulullah turun ya, boleh beraksi. Turunlah matahari dengan cepatnya, sreng. Cepat biasanya keturun memang aja, kan sangat cepat langsung berarti dengan bulan. Eta mukjizat lain. Aneh tuh. Ya, luar biasa. Ajaib terus. Kemudian terbitlah bulan purnama dengan sinarnya yang terang benderang. Setelah bulan itu naik, maka Rasulullah menunjuk kepadanya dengan kedua jarinya. Terus? Tiba-tiba bulan itu menukik rendah sekali sehingga turunlah ia ke bumi dan berhenti di hadapan Nabi dalam keadaan bergerak-gerak seperti
Nah, setelah naik bulan langsung terjadi set ya, turun. Set. Langsung dengan cepatnya bulan itu turun menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan diterjang itu atau itu langsung jadi awan ya. Bulan itu langsung menjadi seolah awan masuk ke pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kebayang tuh ya? Luar biasa. Terus selanjutnya ia keluar lagi melalui lengan baju beliau yang sebelah kanan separuh, sedang yang separuhnya lagi keluar melalui lengan baju yang sebelah kiri. Nah, dan mulailah bulan terbelah. Sebelah mas keluar di sebelah kanan, sebelah lagi keluar di sebelah baju sebelah kiri. Luar biasa kan? Terus kemudian dia balik ke bentuknya semula menjadi bulan purnama yang sambil berseru dengan suara nyaring, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sungguhnya berbahagia orang yang membenarkanmu, dan sungguh merugi orang yang menentangmu. nah, setelah itu bulan keluar dari kanan kiri, bulan langsung bersatu kembali dan berada di atas kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan bulan berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Luar biasa. Bulan bisa ngomong. Eta bulan. kalau itu kan, kalau bulan, iya bulan bisa berbicara. Terus Setelah itu bulan tersebut kembali ke langit dengan cahaya. Terus. Nah, setelah itu bulan tersebut kembali ke langit dengan cahaya yang terang benderang, lalu terbenam, kemudian muncul matahari kembali lagi seperti sedia kala. Setelah itu bulan naik kembali, terus turun kembali bulan digantikan dengan matahari seperti sedia kala. Berarti permintaan yang dipinta oleh Habib bin Malik itu terpenuhi. Luar biasa. Coba lah ngurang dikit kan. Terus Habib bin Malik berkata, tinggal satu syarat lagi. Nah, kata Habib satu syarat lagi. Ya, saya tak ada ya, terus maka Nabi bersabda, sesungguhnya Anda mempunyai seorang anak perempuan yang tergolek tak berdaya, tapi sungguh Allah benar-benar telah mengembalikan kepadanya semua anggota badan. Syarat berikutnya, syarat kedua ya lo membaca hati ya, apa yang terbesit dalam hatimu. Kamu punya anak perempuan yang tidak punya mata, tidak kaki dan segala macam kan? Nah, Allah akan mengembalikan dengan utuh semua itu. Kaget kan? Benar tuh ya. Nah, terus mendengar itu, maka bangkitlah Habib bin Malik seraya berkata, wahai orang-orang Mekah, tidak ada kekafiran sesudah iman, dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Nah, setelah itu bangkitlah Habib bin Malik dan berkata, tidak ada lagi kekafiran setelah keimanan, dan tidak ada lagi keraguan setelah keyakinan. Berarti intinya Habib bin Malik menyatakan yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Terus ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan. Nah, setelah itu Habib bin Malik mengucapkan dua kalimat, asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar. Terus kemudian semua pengiringnya pun ikut masuk Islam bersamanya. 12.000 pengiringnya semua masuk Islam mengikuti Habib bin Malik. Terus lalu Abu Jahal berkata, Tuan, apakah Tuan beriman kepada tukang sihir ini? Karena Tuan telah melihat sihirnya. Abu Jahal nyebut sihir kene bae. Turun Abu Jahal langsung loncat lagi. Habib bin Malik, Anda percaya dengan sihir ini? Ini sihir. Ini sihir. Allah, sihir kene bae. Terus Habib bin Malik tidak menghiraukan omongan Abu Jahal itu. Dia pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke negeri Syam sebagai seorang muslim. Akhirnya Habib bin Malik tidak menghiraukan pembicaraan. Jadi ngomong lawan dia, ya, ya. Tika dulu kita yang bagi ya, masih kena sihir kan ya. Nah, akhirnya Habib bin Malik dan 12.000 pasukannya kembali ke negara Syam dalam keadaan Islam. Orang pernah Islam sabar orang. Ya Allah. Dulu Islam kan kafir-kafir kan. Ya goda. Iya, malah Islam kafir-kafir kan. Iya, bang Islam kan dengan mudahnya benar. Luar biasa. Ayah Abu Jahal mah, eta itu sate nasi namanya. Itu. Geus kitu bae sihir gede bae ya. Itu. Terus ketika dia memasuki istana, putrinya menyebutnya dengan kata-kata,
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Setelah itu masuk ke istana, putrinya langsung menyambut. Kaget, wih, ditagih ya, itu. Dan luar biasa, bukan hanya bisa sehat kembali dengan mempunyai anggota badan yang utuh, dan putri tersebut mengatakan asyhadu alla wa asyhadu anna Sulu seberapa kali dikawin tanahnya gitu. Terus dari mana engkau tahu kalimat-kalimat ini, wahai anakku? Tanya Habib bin Malik dengan heran. Terus anaknya menjawab, seorang laki-laki telah datang kepada Ananda di dalam mimpi. Lalu ia berkata, sesungguhnya ayahmu telah masuk Islam. Maka jika engkau menjadi seorang muslimah, kami benar-benar akan mengembalikan seluruh anggota badanmu dengan selamat. Nah, Habib bin Malik aneh bertanya-tanya. Dari mana dah? Tahu dari mana lapan asyhadu alla ilaha illallah? Aku tahu dari mimpiku. Ada seorang laki-laki yang datang mengabarkan bahwa ayahmu telah masuk Islam. Maka ketika kamu mau masuk Islam menjadi muslimah, akan dikembalikan badannya secara utuh. Akhirnya anaknya tersebut masuk Islam dan dikembalikan badannya secara utuh. Luar biasa. Terus maka saya pun masuk Islam selagi masih di dalam hidup. Ini Ananda seperti yang ayahanda lihat. Setelah mendengar penjelasan dari anaknya itu, Habib bin Malik langsung bersujud kepada Allah Ta'ala sebagai pernyataan syukurnya atas nikmat Tuhan. Dan kini dia semakin bertambah yakin. Nah, dan setelah itu Habib bin Malik atau nambah yakin ya, nambah yakin bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya bersambung, panjang kan ceritanya. Cerita sepintas belanya. Dan Habib bin Malik karena memang merasa syukur dan luar biasa, Habib bin Malik mengirimkan 5 onta ya, 5 onta yang diisi penuh dengan emas perak ya, dikirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Di tengah jalan dijegal oleh Abu Jahal ya. Nah, dan di tengah jalan Abu Jahal, nanti ceritanya sepintasnya. Abu Jahal, kata Abu Jahal ditanya ke orang yang bawanya, ini buat siapa? Buat Rasulullah Nabi Muhammad. Ini buatku ya, itu. Bertanyalah sampai terus berdebat. Datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jangan ribut-ribut, kita jangan tanya orang, tanya aja untanya ya, ke Rasulullah. Allah ya, gitu. Akhirnya Abu Jahal akhirnya dia kena izinkan 1 malam, aku mempunyai waktunya. 1 malam Abu Jahal datang ke pangerana kepada Tuhannya, wiridan itu orang dia tulungan ya ceritanya. Setelah malam tersebut lewat, pagi-pagi kumpul lagi ke onta tersebut, dan onta tersebut dikelilingi kok oleh Abu Jahal sambil macam-macam mantra. Tidak satu kata pun yang terucap dari onta tersebut. Akhirnya masyarakat kaum tersebut berbicara kesal. Guys lah, kebal teh, gantian. Nabi Muhammad langsung maju, langsung, onta, kamu makhluk Allah, kamu makhluk Tuhan, maka berdiri dan berbicaralah. Onta tersebut berdiri dan berbicara. Ini onta dan semua yang dibawa emas dan perak itulah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadenge tak jahal kadenge, ya kurang itu namanya. Itu kadenge. Dan akhirnya onta mau ngomong ya, itu. Emang jelas Pak, ya gitu. Nah, dan akhirnya onta tersebut dibawa ke sebuah bukit, yaitu Jabal Abago Gubes. Emas tersebut ditumpukan Jabal Gubes, maka Rasulullah berkata, jadilah kamu tanah. Maka emas tersebut jadi tanah. Gitu Abu Jahal. Tadi itu ya. Kuna untuk dicokot itu. Kok mau orang nggak ya? Ya Allah. Karena kenapa Rasulullah tidak membutuhkan itu? Jangan kalau mau Rasulullah mau kekayaan, jangankan emas seperti itu. Gunung Jabal Uhud bisa menjadi gunung, ya Allah. Tapi Rasulullah tidak menghendakkan gitu. Karena kenapa? Rasulullah menginginkan umatnya supaya bisa mengingat Allah dan tidak selalu mengingat dunia, hubud dunia teh. Itu kayak gitu baik karena dunia tehnya. Kena kalau mau ingatan gitu nya. Nah, itu nanti kisah panjang kan lagi sana. Ketika kita membicarakan mukjizat Rasulullah SAW itu tidak akan beres ya, karena mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar menit. Nah, 40 menit. Nah, jadi insya Allah nanti kisah-kisah Rasulullah SAW yang berikutnya nanti kita bahas. Intinya dari kisah yang tadi kita pelajari, istimewa
Sangat luar biasa istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umat-umat yang lain, bahkan nabi-nabi yang lain itu sangat mengharapkan untuk menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah membaca sholawatnya. Luar biasa, luar biasa. Syafaat pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya itu sangat luar biasa. Rasulullah mengingat umatnya ketika Rasulullah sebelum meninggal hanya dua perkara yang diingatkan. As-sholah umati, sholat, dan umatnya saya jadi masalah itu tadi itu ya, ingat Rasulullah ya, itu ya, akan akan menjadikan sebuah perjalanan untuk kita. Perjalanan masih panjang, hidup orang masih akan berjalan. Baik pun dalam keadaan suka duka, dan tetap hidup, waktu akan tetap berjalan. Maka tetaplah menjalani kehidupan dengan keadaan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kaidah mengatakan al hayatu mustamiratun sawaun kana hikta wa au bakaita fala tuhammil humuman lantas tafida minha wabtasim. Hidup akan terus berjalan, baik kamu tertawa maupun kamu menangis. Oleh karenanya jangan bebani dirimu dengan berbagai macam kegalauan yang tidak ada manfaatnya bagimu, dan teruslah tetap tersenyum. Nah, karena kenapa? Waktu akan terus berjalan, walaupun kita galau, kita tetap berjalan. Susah senang waktu tetap berjalan. Jadi galau itu tidak ada guna. Nah, jalan terusnya, tidak akan mundur lagi. Gitu. Contoh, Rabu Okasan kamari mundur di mual. Mual tidak akan terulang lagi. Itu makanya itu kalau kita bersedih, tetap kesedihan itu tidak akan berulang. Meratapi kesedihan dan segala macam, maka tetaplah yang rugi itu waktu akan tetap berjalan. Contoh, pagi hari jam 8 cerik, jam 10 balik dia mau jam 8. Mual waktu diputar bisa baiknya. Di kata tersebut kita harus bisa memanfaatkan waktu, karena waktu itu sangat berharga. Mudah-mudahan kita semua di bulan Maulid ini mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.